Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Pada malam hari ini kita berkumpul di rumah kediaman saya untuk acara penyuluhan pertanian, Pak. Jadi hari ini kami ingin memperkenalkan sebuah konsep ya, bagaimana kita bertani tanpa menggunakan racun. Jadi ini konsepnya, dan ini dikondisikan oleh KSM. Ya, KSM itu komunitas saling membantu binaan dari Rimkopal. Jadi ini program ketahanan pangan yang selama ini program ketahanan pangan dipegang oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut, dan KSM ini kebetulan binaan dari Angkatan Laut. Jadi kita di bawah binaan Rimkopal, Primer Koperasi Angkatan Laut, dengan konsep bertani tanpa menggunakan racun. Nah, malam hari ini bagaimana cara bertani tanpa menggunakan racun kami akan paparkan ke bapak-bapak semuanya. Namun sebelumnya saya perlu memperkenalkan diri dulu. Nama saya Suyadi. Latar belakang kami 2004 diangkat. Kalau sarjananya akademiknya nggak nyambung, Pak. Akademiknya saya sarjana pendidikan, diangkat jadi PNS 2004, 2007 mengundurkan diri, terus kerja di kesehatan herbal. Jadi larinya ke kesehatan herbal. Nah, dari kesehatan herbal kemudian kami kembali, karena kami anak kampung, ya anaknya petani. Kami kembali berpikir bagaimana bisa membantu petani untuk supaya hidup sehat. Karena ketika kami di kesehatan dulu banyak melihat rumah sakit itu penuh, ya rumah sakit penuh. Salah satunya yang mengakibatkan rumah sakit itu penuh, salah satunya adalah pertanian. Karena pertanian penyedia pangan, tetapi untuk saat ini penyedia pangannya banyak menggunakan pestisida. Nah, dari situlah kami punya gagasan untuk bagaimana berpikir dan berkarya untuk membuat satu produk supaya kita bisa bertani tanpa menggunakan racun. Nah, di tengah-tengah kondisi saat ini dari pertanian kita juga kelangkaan pupuk. Untuk mendapatkan pupuk sangat sulit. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan malam hari ini juga menjadi salah satu solusi bagaimana dengan kelangkaan pupuk ini petani tidak mendapatkan kesulitan tetapi terbantu. Jadi dengan hasil pertaniannya sehat, dengan budidaya pertaniannya bisa berhasil dengan baik. Nah, itu tentang kami. Nah, pada malam hari ini KSM ini seperti saya sampaikan tadi, komunitas saling membantu yang visinya adalah pemberdayaan sampah untuk membantu mengatasi masalahnya petani. Nah, karena konsepnya adalah pemberdayaan sampah untuk membantu mengatasi masalahnya petani. Jadi sebelum kami memulai, saya ingin tahu dulu, Pak, di ruangan ini ada yang petani, Pak? Yang petani semua, mayoritas petani, Pak. Nah, kalau mayoritas petani, saya ingin tahu dulu yang dialami di pertanian kita masalahnya apa, khususnya untuk padi. Jadi nanti kita membahas tentang padi, tapi sebetulnya mewakili semuanya. Jamur, Pak. Masalahnya apa? Jamur. Apalagi? Wareng. Kresek. Apalagi, Pak? Sundep. Tikus. Terus apa lagi? Lapar binatangnya. Kalau penyakitnya Glas. Terus apa lagi? Keong. Patah leher. Nah, ini kurang lebih masalah. Ini kurang lebih masalahnya. Nanti kalau ada tambah-tambahan nanti bisa didiskusikan. Nah, dari permasalahan ini itu sumber penyebabnya karena kita mau mengatasi masalah ini dengan tanpa menggunakan
racun. Jadi kita harus tahu dulu dari permasalahan ini sumbernya apa. Nah, sumbernya dari hama dan penyakit. Nah, ini nanti kita kupas di sini. Nah, hama di sini ada binatang yang namanya kelaper dan wereng. Nah, ini salah satu sumber penyebabnya. Tahu kelaper Pak ya? Kupu kecil warnanya putih. Nah, itu kelaper dan wereng ini punya siklus kehidupan. Siklusnya dia 7 hari. Setelah dewasa dia akan bertelur. Nah, telurnya itu 300 sampai 600 butir per ekor telurnya. Nah, telur ini setelah 7 hari dia akan menetas jadi larva atau ulat. Nah, larva ini 7 hari dia akan menjadi kepompong. Nah, kepompong ini 7 hari akan jadi kelaper atau wereng dewasa. Nah, ini siklusnya kurang lebih 28 hari. Nah, Pak, kenapa kita kupas ini? Karena nanti ada hubungannya dengan bagaimana cara kita mengatasi persoalan ini. Nah, di dunia pertanian kita, kalau kita bertani tanaman padi, kalau kita mau nanam padi langsung tabela atau disemai dulu, Pak? Disemai. Jadi di persemaian, jadi pinian seperti ini, kira-kira sudah ada kelaper belum? Sudah ada. Nah, tentang 10 biji itu sudah ada. Nah, kelaper itu ketika di persemaian dia bertelurnya di pangkal batangnya sini. Dia bertelur, memasukkan telurnya di pangkal batang. Nah, ketika dia memasukkan, itu ada kayak jarumnya seperti itu masuk. Nah, itu akan menimbulkan luka pada batang padi ini. Nah, luka ini nanti ketika dipupuk pakai pupuk kimia atau kena pestisida, itu akan timbul jamur. Nah, jamur ini akan jadi jamur ini ketika nanti cloning dia akan jadi menimbulkan bakteri. Nah, bakteri ini kalau sudah cloning dia akan menimbulkan virus. Nah, virus ini efeknya pada tanaman sayur-sayuran itu akan mengakibatkan leles. Ya, leles atau bule. Nah, kalau tanaman cabai itu akan menimbulkan patek. Kalau di tanaman padi timbul penyakit blas. Jadi kalau dipupuk itu langsung malah hilang, itu namanya blas. Nah, karena sekarang ini kita konteksnya lagi bahas padi, saya mau tanya, penyakit blas ini sumbernya dari mana? Penyebabnya? Penyebabnya jamur. Jamur dari apa? Luka. Lukanya dari mana? Lapar. Berarti kan penyakit blas ini sumbernya dari lapar. Salah satu, bukan penentu semuanya, tapi salah satu penyebabnya adalah lapar. Nah, sekarang kalau kelaper itu bertelurnya di tengah-tengah sini, ini akan jadi timbulnya sundep. Sundep itu kalau dicabut itu pasti putus di tengahnya, pasti ada ulatnya. Nah, kemudian kalau di atas ini itu akan timbul patah leher. Nah, sekarang sundep ini penyebabnya apa? Patah leher penyebabnya apa? Nah, berarti sumbernya kan ini, Pak. Nah, ini sumber masalahnya. Jadi tujuan saya uraikan ini dengan bahasa otodidak atau bahasa kampung, bukan bahasa akademik, biar mudah dipahami. Jadi ini salah satu sumber penyebabnya adalah kelaper. Nah, ini. Jadi yang menimbulkan masalah besar di sini adalah kelaper. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana selama ini petani ngatasi kelaper ini? Karena kalau saya jelasin kelaper sama wereng ini sama, Pak ya. Saya menjelaskan satu tapi ini mewakili semuanya sama. Biasanya kan petani membunuh kelaper dan wereng ini dengan pestisida. Nah, pestisidanya biasanya EC. EC ini bentuk pestisida yang cair. Itu EC. Nah, kemudian WD,
WG, WP, dan lain-lain. Nah ini yang bentuknya tepung. Nah pertanyaan saya, obat ini beli atau dikasih, Pak? Beli. Pakai duit? Ya, pakai duit kan? Uang kita dipakai untuk beli pestisida. Tujuannya untuk apa? Untuk membunuh klaper dan worm. Sudah pakai uang, pakai tenaga untuk nyemprot ini supaya ini mati. Nah, perlu diketahui Pak, yang namanya klaper dan worm itu binatang yang siklus hidupnya dia kalau sudah bertelur pasti mati. Nggak usah dipateni, mati Pak. Sama kalau pengen membuktikan, tanya orang yang memelihara jangkrik. Orang memelihara jangkrik itu kalau sudah bertelur pasti mati Pak. Dan sama, siklus hidupnya sama seperti ini. Jadi sudah beli pestisida ini dengan uang yang banyak untuk mematikan ini nggak usah dipateni, mati Pak. Nah tetapi ketika ini disemprotkan untuk membunuh klaper dan worm, itu akan mengenai telur. Nah telurnya yang harusnya 7 hari menetas, ini dengan pestisida ini telurnya akan menetas bisa 1 sampai 3 hari lebih cepat. Nah kenapa kok lebih cepat? Karena sifat obat ini panas. Nah, telur ini akan menetas dengan sifat panas. Semakin panas itu semakin cepat menetas. Pernah nggak jenengan padinya kena serangan worm, disemprot, mati semuanya, dileni banyu patut kabeh, nanti 2-3 hari penuh lagi. Nah, sampai bayangkan mati satu itu menghidupkan 300 sampai 600. Kan penuh. Kali berapa ekor orang? Nah ini sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar, tetapi tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah. Mateni siji muridnya ini membuat masalah atau menyelesaikan masalah? Nah membuat masalah kok membayar gitu. Nah ini yang sudah menjadi tradisi kita dan ini sudah berjalan. Nah sekarang setelah kita uraikan di sini, permasalahannya ada di telurnya ini. Kalau tentang hama, ya hama itu persoalannya ada di telur. Nah sekarang kita harus berpikir gimana caranya supaya telur ini tidak menetas. Nah untuk membuat telur tidak menetas, jenengan cari produk yang serinya adalah SL. SL ini soluble liquid atau minyak larut dalam air. Kalau di pendidikan dulu waktu saya SMP yang namanya minyak itu tidak pernah bisa menyatu dengan air. Tapi dengan SL itu minyak akan jadi satu dengan air. Nah, kenapa produk SL? Karena di dalam SL ini ada minyak yang sudah menjadi nutrisi yang bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Ketika minyak ini mengenai telur, telurnya ini tidak akan menetas Pak. Nanti jenengan kalau mau coba boleh ndok PTE sampean diolesi minyak makan terus diremne Pak. Nanti tidak akan menetas. Nah, kalau sekarang telurnya ini tidak menetas, maka siklusnya ini akan terpotong. Larvanya juga nggak ada, ulatnya nggak akan ada, kepompongnya nggak ada, ini pun akan teratasi. Jadi sekarang dengan metode mengatasi telur ini dari persoalan ini, mana yang sudah teratasi? Kira-kira jamur teratasi belum? Belum, saya belum jelaskan jamur. Oke, jamur nanti diterangkan. Orang teratasi? Teratasi. Kresek? Belum. Sundep? Teratasi. Tikus? Belum. Belas? Belum. Keong? Belum. Patah leher? Patah leher teratasi. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kan tadi hama terpotong siklusnya di sini. Nah, penyakit itu sumbernya kurang lebihnya dari jamur. Ya, jamur. Nah, jamur ini bisa timbul karena luka, karena kompos, karena residu racun. Ya, itu bisa menimbulkan jamur. Nah sekarang persoalannya ada di jamur. Nah sekarang bagaimana cara ngatasi jamur?
cara mengatasi jamur juga sama, produknya adalah SL. Kalau sampean mau membuktikan, boleh sampean cari orang yang kerjanya membuat tempe, Pak. Pas proses pembuatan tempe itu ada proses delik dirageni dan dadi tempe. Proses peragian. Waktu proses peragian, ngerageni ditetesi minyak makan kira-kira boleh nggak, Pak? Boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak jadi tempe karena apa? Jamurnya nggak tumbuh. Nah, itu salah satu bukti bahwa jamur ini tidak akan tumbuh dengan ini, nggak akan muncul, ini nggak akan timbul bakteri, tidak akan virus, tidak ada leles, tidak ada blas, tidak ada patek, tidak ada blas ini. Nah, sekarang blas ini teratasi nggak? Teratasi. Terus jamur teratasi. Kresek teratasi belum Pak PPL. Teratasi. Saya hati-hati Pak karena ada Pak PPL di sini. Nah, ini sudah teratasi. Nah, sekarang tikus belum. Nah, tikus ini kami dari KSM memproduksi pupuk, ya pupuk plus pestisida hayati dan pengusir tikus. Sudah dalam satu kemasan. Nah, sekarang saya mau menerangkan dari mana dasarnya tikus ini kok bisa diusir. Jadi kalau dari penelitian yang kami lakukan, saya nggak akan uraikan panjang lebar. Dari hasil penelitian itu tikus kalau dibunuh dan matinya perlahan-lahan, itu ketika dia mau mati pasti dia akan, wong Jawa ngarani nguyuh terakhir. Pasti dia akan mengeluarkan cairan, setelah itu mati. Nah, setelah kami pelajari, yang dikeluarkan itu sebetulnya bukan uyuh, Pak, tapi itu serum, signal tanda bahaya. Jadi ketika serum itu keluar, itu tikus teman-temannya dia itu akan pergi semua, karena itu signal tanda bahaya yang dikeluarkan dari tikus itu sendiri. Nah, sehingga ketika kami sudah memahami konsep itu, kami memproduksi pupuk ini, kami beli tikus, Pak. Beli tikus tapi nggak banyak, cuman 10 ekor atau 20 ekor. Ya, terus kami ambil serumnya. Nah, serum itu yang kami masukkan ketika proses pembuatan pupuk. Jadi di dalam pupuk KSM itu sudah ada serum signal tanda bahaya untuk mengusir tikus. Jadi sifatnya ngusir dan itu akan kuat bila mana digunakan dari awal dan dia akan masuk ke dalam tanah. Jadi kalau sudah kena serangan tikus baru dikasih ya nggak mempan, kurang masuk. Tapi kalau dari awal insya Allah nanti tikusnya tidak akan mau datang ke situ, dia akan pergi, mendingan makan tempat orang lain seperti itu. Jadi tikus ini akan teratasi. Nah, kemudian untuk keong saya belum berani mengatakan dari pupuk KSM sebetulnya mampu, tapi pelan-pelan. Jadi kalau keong, kalau sama masih mau menggunakan pestisida monggo, kalau dari KSM sifatnya pelan. Jadi takutnya baru tanam langsung sudah dimakan keong, keongnya belum pergi kan gitu. Jadi saya belum mengatakan kalau keong itu teratasi secara total, belum. Tapi yang lainnya insya Allah itu bisa teratasi. Nah, inilah cara atau metode dari KSM bagaimana kita bisa mengatasi masalah tanpa menggunakan racun. Seperti itu. Nah, produk yang kita produksi adalah pupuk. Ada dua, yang pertama adalah pembenah tanah. Pembenah tanah. Kemudian yang kedua, pupuk pemacu pertumbuhan plus pembuahan. Jadi sudah komplit Pak pertumbuhan dan pembuahannya. Jadi ini pupuk yang kita produksi untuk digunakan di pertanian kita. Nah, sekali lagi saya tambahkan tentang fungsi daripada SL. SL ini fungsinya dia punya sifat penembus, Pak. Penembus. Kalau jenengan selama ini bertani menggunakan pupuk kimia, itu ditebarkan atau disemprot, Pak, pupuk kimianya? Ditebar. Kenapa harus ditebar? Kenapa nggak disemprot? Semprot gosong, Pak. Kalau disemprot gosong. Kenapa gosong? Karena dia nempel di daun,
nggak bisa masuk, kena panas matahari itu akan timbul panas dan gosong. Karena pupuk kimia itu untuk masuk ke dalam tanaman itu harus jatuh ke tanah, terurai, ya harus terurai, diserap oleh akar melalui fotosintesis baru akan masuk ke dalam tanaman. Dan itu perlu waktu. Jadi kalau sampean pupuk 100 kg ini yang bisa masuk kurang lebihnya 30%-nya. Yang 70%-nya ini bisa hilang. Ya, bisa hilang. Dari hilangnya kemana? Karena proses tadi harus terurai itu ada yang menguap, ada yang larut, ada yang tidak terurai, dan ada yang mengendap. Jadi tidak bisa terserap semuanya ke dalam tanaman kita. Tapi dengan menggunakan SL, nanti fungsi daripada SL terhadap pupuk kimia ketika bercampur dengan SL itu dia akan langsung jadi penembus. Penembus itu maksudnya gini Pak, disemprot ke tanaman, disemprotkan, nempel di daun, itu langsung masuk. Hanya butuh waktu 11 menit Pak. 11 menit sudah masuk ke dalam jaringan tanaman.